Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat atau ragam kalimat pada bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Mia Herlinawati. Saya bukan seorang guru ataupun seorang dosen. Saya seorang mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Jepara, jurusan Teknik Informatika. Jika ada salah kata ketika saya menjelaskan, mohon dimaafkan ya guys. Oke, kita langsung saja. Jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsinya ada 4 nih guys. Yang pertama adalah kalimat pernyataan atau deklaratif. Kalimat pernyataan atau deklaratif ini berfungsi untuk menyatakan suatu hal guys, biasanya berupa informasi atau fakta yang disampaikan ke khalayak luas tanpa berharap respon atau balasan dari pihak khalayak. Contohnya, kemarin kami sempat berpapasan di pinggir jalan. Yang kedua adalah kalimat interrogatif. Jenis kalimat interrogatif ini bertujuan untuk menanyakan suatu hal kepada pihak yang ditanya, di mana pihak yang ditanya harus menjawab pertanyaan tersebut. Secara formal ditandai oleh kehadiran kata tanya seperti apa, kenapa, di mana, siapa, berapa, dan bagaimana, dengan atau tanpa partikel kah sebagai penegas. Kalimat interrogatif ini diakhiri dengan tanda tanya pada bahasa tulis dan pada bahasa lisan dengan suara naik guys. Contohnya, apakah kamu sudah sarapan pagi tadi? Saya kasih contoh lagi ya guys. Apa dia istri Pak Hendy? Haruskah kamu menikah tahun ini? Oke, lanjut. Jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Yang ketiga adalah kalimat perintah atau imperatif. Nah, kalimat perintah atau imperatif ini merupakan kalimat yang berisi perintah atau bujukan kepada seseorang agar seseorang tersebut mau melaksanakan perintah atau bujukan tersebut. Contohnya, tutup pintu itu sekarang. Dan jenis kalimat berdasarkan fungsinya yang terakhir adalah kalimat seruan atau interjeksi. Kalimat seruan berfungsi untuk menanyakan kekaguman, kebahagiaan, larangan, kebingungan, ajakan, kemarahan, dan kesedihan. Contohnya, wow, pemandangan pantai ini sungguh indah sekali. Nah, ini pembahasan lebih lanjut untuk kalimat imperatif guys. Ciri-ciri yang paling menonjol pada kalimat imperatif adalah yang pertama, intonasi ditandai nada rendah di akhir turunan. Yang kedua, pemakaian partikel penegasan, penghalusan, kata ajakan, harapan, permohonan, dan larangan. Yang ketiga adalah pelaku tindak tidak selalu terungkap. Saya kasih contoh lagi nih guys. Untuk kalimat imperatif, kamu masuk. Anggaplah dia sudah mati. Oke, jenis kalimat yang kedua adalah jenis kalimat berdasarkan klausa. Yang pertama adalah kalimat verbal. Kalimat verbal ini dibentuk dari klausa verbal atau klausa yang konstituen dasarnya adalah klausa verbal. Dapat berupa kalimat verbal transitif, intransitif, aktif, pasif. Contohnya, ibu menulis surat merupakan kalimat verbal transitif dan surat ditulis ibu merupakan kalimat verbal pasif guys. Yang kedua adalah kalimat nonverbal. Kalimat yang dibentuk oleh klausa nonverbal sebagai konstituen dasarnya dapat berupa kalimat nonverbal nominal, adjektival, numeralia, dan sebagainya. Saya kasih contoh nih guys. Adiknya cantik sekali. Kalimat tersebut adalah kalimat nonverbal adjektival. Karena ada kata sifat yaitu cantik. Yang kedua adalah tabungannya 5 juta. Kalimat tersebut merupakan kalimat nonverbal numeralia karena kalimat tersebut ada unsur angkanya guys, yaitu 5 juta. Oke, kita lanjut. Jenis kalimat berikutnya adalah berdasarkan jumlah klausa.
Yang pertama adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa. Atau menurut Alwi, kalimat yang terdiri atas satu klausa. Hal ini berarti konstituen untuk tiap unsur kalimat. Kalimat tunggal tidak selalu harus pendek, guys. Panjang juga dapat dinamakan kalimat tunggal. Seperti contoh di bawah ini. Saya datang dari Jakarta. Saya merupakan subjek datang dan dari Jakarta merupakan keterangan. Yang kedua adalah kalimat susun. Kalimat yang terjadi dari suatu klausa bebas dan sekurang-kurangnya satu klausa terikat. Klausa bersusun sering juga disebut kalimat majemuk bertingkat atau kalimat majemuk subordinatif. Contohnya guys, dia tidak mencuci motor karena hari ini hujan. Oke, selanjutnya adalah kalimat majemuk. Kalimat yang terbentuk dari beberapa klausa bebas. Kalimat majemuk disebut juga kalimat setara karena klausa-klausa yang bentuknya memiliki status yang sama atau setara. Contohnya, dia membuka pintu, lalu mempersilahkan kami masuk. Kalimat majemuk memiliki ciri-ciri guys. Yang pertama adalah terdapat perluasan kalimat inti. Perluasan ataupun penggabungan dalam kalimat turut menghasilkan kalimat baru, memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Jenis kalimat majemuk. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara merupakan sebutan bagi kalimat majemuk dengan klausa-klausa penyusun yang berkedudukan setara alias derajat, guys. Berdasarkan kata penghubungnya atau konjungsi, kalimat majemuk setara terdiri dari 5 macam, yaitu jenis penggabungan, memiliki konjungsi dan, penguatan atau penegasan konjungsinya adalah bahkan, pemilihan konjungsinya adalah atau, berlawanan konjungsinya adalah sedangkan, dan yang terakhir adalah urutan waktu, memiliki konjungsi kemudian, lalu, lantas. Contoh kalimat majemuk. Dylan memasak air. Dylan menyeduh kopi kesukaannya. Kalimat majemuk setaranya adalah Dylan menyeduh kopi kesukaannya setelah memasak air. Nah, kalimat ini berdasarkan penghubung konjungsi memiliki jenis urutan waktu karena terdapat ada kata setelah. Contoh yang kedua adalah si sulung selalu bangun pagi, si bungsu selalu bangun terlambat. Nah, yang contoh kalimat kedua ini menggunakan perlawanan guys. Menjadi si sulung selalu bangun pagi, sedangkan si bungsu selalu bangun terlambat. Kalimat majemuk yang kedua adalah kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari beberapa kalimat tunggal yang digabungkan menjadi satu tanpa menyebutkan kata-kata yang sama. Dalam kalimat majemuk rapatan, klausa yang digabung dipisahkan dengan tanda baca koma. Kata sambung yang biasa digunakan ialah dan, juga, serta, dan lain-lain. Contohnya, Cecep membeli komik, Cecep membeli alat tulis, Cecep membeli kamus. Nah, kalimat majemuk rapatan dari ketiga kalimat tersebut adalah Cecep membeli komik, alat tulis, dan kamus. Kalimat majemuk yang ketiga adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan penggabungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Di dalam kalimat majemuk bertingkat terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat. Anak kalimat timbul akibat perluasan pola yang terdapat pada induk kalimat. Berdasarkan kata penghubungnya atau konjungsi, kalimat majemuk bertingkat terdiri dari 10 macam, yaitu jenis syarat memiliki konjungsi jika, kalau, manakala, andai kata, asal, asalkan. Jenis tujuan, konjungsinya adalah agar, supaya, biar. Jenis perlawanan atau konsensif,
konjungsinya walaupun, kendati, kendatipun, biarpun. Jenis penyebab, konjungsinya sebab, karena, oleh karena. Jenis pengakibatan, konjungsinya maka, sehingga. Jenis cara, konjungsinya dengan, tanpa. Jenis alat, konjungsinya dengan, tanpa. Jenis perbandingan, konjungsinya seperti, bagaimana, bagaikan, alih-alih. Jenis penjelasan, konjungsinya bahwa. Jenis kenyataan, konjungsinya padahal. Contoh kalimat majemuk bertingkat. Kemarin ayah mencuci motor ketika matahari berada di ujung timur. Nah, kemarin ayah mencuci motor ini merupakan induk kalimat, guys. Dan ketika matahari berada di ufuk timur merupakan anak kalimat sebagai pengganti keterangan waktu. Dari kedua kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk bertingkat seperti ini. Ketika matahari berada di ufuk timur, ayah mencuci motor. Atau dengan cara seperti ini, ayah mencuci motor ketika matahari berada di ufuk timur. Nah, dari cara ini, contoh kalimat majemuk bertingkat dari contoh ini adalah memiliki dua cara yang saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 kalimat. Contoh kalimat majemuk campuran. Tony bermain dengan Kevin. Rina membaca buku di kamar mandi ketika aku datang ke rumahnya. Nah, kalimat yang pertama berfungsi sebagai kalimat tunggal pertama, yang kedua adalah kalimat tunggal kedua sebagai induk kalimat, ketiga adalah anak kalimat sebagai pengganti keterangan waktu. Menjadi kalimat majemuk campuran seperti ini, guys. Tony bermain dengan Kevin dan Rina membaca buku di kamar ketika aku datang ke rumahnya. Oke, jenis kalimat berdasarkan struktur klausa. Yang pertama adalah kalimat lengkap. Kalimat yang mengandung klausa lengkap terdiri atas unsur subjek dan predikat. Kalimat yang lengkap memiliki klausa lengkap, yakni sekurang-kurangnya unsur subjek dan predikat, disebut juga kalimat mayor. Contohnya, negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah, negara Indonesia ini sebagai subjek dan Pancasila sebagai predikat. Kakeknya petani kaya di kampung itu. Kakeknya ini sebagai subjek, petani kaya sebagai predikat, di kampung itu sebagai keterangan. Yang kedua adalah kalimat tidak lengkap. Kalimat yang terdiri atas klausa yang tidak lengkap, terdiri dari hanya subjek, hanya predikat, atau objek. Kalimat ini disebut kalimat minor. Contohnya, astaga, dari toko. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada di dalam pikiran pembaca atau penulis. Kalimat efektif lebih mengutamakan keefektifan kalimat sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin, guys. Sebuah kalimat efektif mempunyai ciri-ciri khas, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecamatan, kepaduan, dan kelogisan. Nah, ciri-ciri khas ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Jika ada salah kata dalam saya menjelaskan, mohon dimaafkan ya, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.